Untuk aplikasi eh, anggaran perusahaan dagang, mungkin kalau bicara mengenai perusahaan dagang udah mudah ya untuk melihatnya bahwa dagang itu keuntungannya diperoleh berdasarkan selisih antara barang yang dijual dengan barang yang dibeli, di mana selisihnya itu berdasarkan barang yang sama atau barang yang dibeli terlebih dahulu ya, bukan diproduksi. Jadi dibeli terlebih dahulu. Jadi sebenarnya membuat eh, anggarannya cukup mudah karena hanya tinggal menghitung jumlah unit yang terjual dikalikan dengan selisihnya. Dan mungkin kalau kebetulan ini saya membuat saat lagi pandemi corona ceritanya. Jadi yang sedang punya produk dagang yang berhubungan dengan kesehatan pasti demand-nya lagi tinggi. Jadi kalau kita berhitung anggaran, misalnya di awal tahun udah buat anggarannya, maka sekarang posisinya adalah realisanya pasti di atas rata-rata. Tapi aplikasi ini selain bisa dipakai untuk melihat perbandingan antara anggaran dan realisasinya, bisa dipakai juga untuk membuat revisi anggaran. Jadi kalau mau direvisi, kalau buat yang hasilnya bagus sih tidak perlu direvisi, dilihat aja realisasinya. Biasanya butuh revisi kalau ternyata hasilnya drop, dan itu mungkin yang sedang terjadi sekarang dengan sebagian besar usaha yang tidak berhubungan dengan kesehatan atau supporting kesehatan. Jadi pada drop penjualan, apalagi yang sifatnya offline. Ya. Oke, saya langsung saja. Yang pertama adalah harus dilakukan adalah mengisi data usaha. Dan aplikasi anggaran ini berbeda dengan aplikasi bisnis plan perusahaan dagang. Karena aplikasi ini mengasumsikan bahwa usahanya sudah jalan, anggarannya sudah ada atau sudah ada referensi terhadap tahun kemarin, sehingga yang dibutuhkan adalah perencanaan atau revisi atau melihat realisasi terhadap anggaran tanpa harus melihat balik modalnya kapan dan lain-lain. Oke, di sini yang diperhatikan adalah nama usahanya, ya, nama usahanya. Kemudian di sini khusus buat yang daftar aset. Di sini masa manfaatnya saya isikan data standar, tapi kalau mau dirubah silahkan. Kemudian ini bisa diisi persentase nilai di akhir masa manfaat. Jadi misalnya kalau inventaris kantor mau dihargain 90% juga tinggal ditulis ini 90%. Mobil juga misalnya kalau mau 80% itu 80% di sini. Ya. Dan setelah di set data usaha, kita bisa masuk ke format laporan. Di sini perlu diperhatikan bahwa yang berada di bagian dengan background warna putih ini bisa diganti kata-katanya. Contohnya ini udah pasti pendapatan bisa diganti kalau produk dagangnya tidak berhubungan. Kebetulan ini contohnya kan komputer atau gadget. Ini bisa diganti apakah itu bisnisnya dagang sembako atau dagang alat kesehatan. Ini tinggal diganti di sini. Demikian juga HPP-nya. Kemudian khusus buat akun-akun di sini ini juga bisa diganti, tapi perhatikan jangan dirubah peruntukannya. Dalam artian ini posisi kas hanya ada 5, jangan kemudian yang ke-6 dirubah menjadi kas juga karena formulanya tidak akan jalan, berbeda. Ya, formulanya berbeda. Kecuali kalau memang teman-teman paham akan Excel, bisa melihat formulanya, silahkan dirubah. Tapi kalau tidak, jangan dirubah karena akan mengganggu formula otomatis di laporan. Setelah itu kita bisa mengisi daftar aset di sini. Daftar aset yang diisikan di sini adalah daftar aset yang dibeli sebelum tahun anggaran. Jadi seperti diisikan di data usaha tadi kan ada tanggal awal perhitungan usaha atau tahun anggarannya. Ini 2019. Nah, jadi di sini perlu diisikan data sebelum tahun 2019. Ya, nggak diisikan harga belinya berapa, nanti di belakangnya itu ada formula yang menghitung nilai penyusunannya secara otomatis. Oke. Perhatikan juga bahwa cara setup untuk perusahaan manufaktur itu sama dengan cara setup untuk perusahaan dagang. Ya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Yang membedakan adalah
produknya untuk manufaktur itu kan diproduksi, sedangkan dagang itu dibeli. Tapi secara setup sama aja. Pengisian data usaha, pengisian format laporan, kemudian daftar aset itu sama. Ya, oke, mungkin cukup jelas untuk setup aplikasi anggaran perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur.